Baik Sobat Ram, saya akan menjelaskan dahulu tentang pengertian daripada gugatan sederhana. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan tahapan proses penyelesaian sengketa atau gugatan sederhana ini? Perkara yang tidak masuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang masuk dalam peradilan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab, tentunya bersama saya Roy Alminfa. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat Ram, bagaimana alur pengajuan gugatan sederhana. Karena banyak sekali orang yang belum paham, dan bahkan banyak juga advokat yang belum paham tentang alur pengajuan gugatan sederhana ini. Nah, untuk itu saya memberikan penjelasan, mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membantu Sobat Ram agar lebih paham lagi terkait dengan alur pengajuan perkara gugatan sederhana. Nah, saya akan jelaskan apa itu gugatan sederhana, kemudian perkara yang bisa diajukan gugatan sederhana, yang tidak bisa diajukan, kemudian syaratnya, serta tahapan untuk pengajuan daripada gugatan sederhana itu. Dan bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab. Baik Sobat Ram, saya akan menjelaskan dahulu tentang pengertian daripada gugatan sederhana. Gugatan sederhana yang sering dikenal juga dengan small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perkara perdata dengan nilai gugatan yang paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, jadi bukan majelis. Hakimnya hanya satu, waktu dalam proses pemeriksaan itu dalam lingkup peradilan umum. Jadi, gugatan sederhana ini hanya dikenal di peradilan umum, bukan di pengadilan agama, bukan di pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan niaga. Terkait dengan dasar hukum, pelaksanaan atau perkara gugatan sederhana ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Sebenarnya tujuan diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma ini sangat bagus, yaitu agar tujuan penyelesaian perkara yang cepat, biaya ringan, dan sederhana itu dapat terwujud. Selain itu, terbitnya peraturan Mahkamah Agung ini tidak lain agar perkara itu tidak terlalu menumpuk di pengadilan, agar bisa selesai dengan cepat. Harapannya begitu. Dan sistem ini sebenarnya sudah diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya diterapkan di London, Inggris. Ini adalah contoh ya. Kita menerapkan sistem yang sudah dianut oleh negara Inggris. Lalu pertanyaannya, gugatan apa saja yang dapat diajukan dengan sistem gugatan sederhana ini? Dalam peraturan Mahkamah Agung ini, ada dua hal yang bisa diajukan gugatan sederhana. Yang pertama yaitu cedera janji atau yang kita kenal dengan wan prestasi. Dan atau yang kedua bisa juga perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materialnya paling banyak 500 juta rupiah. Jadi dua ini yang bisa jadikan sebagai dasar untuk pengajuan gugatan secara sederhana. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, perkara apa yang tidak termasuk daripada gugatan sederhana? Perkara yang tidak masuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang masuk dalam peradilan khusus. Misalkan ya PHI atau misalkan niaga, itu tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa diajukan gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah. Selanjutnya, untuk syarat pengajuan gugatan sederhana berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yaitu yang pertama, para pihak dalam mengajukan gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang kedua, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Kalau ingin mengajukan gugatan tetapi tergugatnya tidak tahu keberadaannya, maka gugatan sederhana tidak dapat dilakukan. Berikutnya adalah penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili
di daerah hukum pengadilan yang sama. Misalkan penggugat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tergugat juga di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tetapi kalau penggugat dan tergugat berbeda wilayah, misalkan dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari instansi penggugat. Selanjutnya adalah penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap proses persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari instansi penggugat. Artinya apa? Bahwa dalam konteks pengajuan gugatan sederhana diutamakan diajukan secara mandiri oleh penggugat, tetapi bisa juga didampingi oleh kuasa hukum. Namun penggugat diwajibkan untuk datang setiap proses persidangan. Itu adalah syarat gugatan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan tahapan proses penyelesaian sengketa atau gugatan sederhana ini? Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan ketika mengajukan gugatan sederhana ini. Pertama tentu tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran dilakukan oleh penggugat di pengadilan yang sudah dijelaskan tadi tempat tinggal tergugatnya. Kemudian pemeriksaan kelengkapan yang dilakukan oleh pengadilan secara sederhana. Berikutnya adalah pemeriksaan perlengkapan gugatan sederhana. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Kemudian berikutnya adalah penetapan hakim dan panitera pengganti. Setelah itu ada namanya pemeriksaan pendahuluan. Setelah pemeriksaan pendahuluan ada namanya pemanggilan para pihak, baik itu penggugat dan tergugat untuk hadir dalam proses persidangan. Selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan, dan kalau ada perdamaian, proses perdamaian. Ketika gagal, tidak ada upaya perdamaian, maka proses dilanjutkan proses pembuktian. Setelah itu diputuskan oleh hakim yang melakukan pemeriksaan perkara tersebut. Jadi itulah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Sobat Trump ketika mengajukan gugatan secara sederhana. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Sobat Trump, baik yang ingin mengajukan gugatan sederhana atau bagi advokat yang belum pernah mencoba dan ingin mencoba. Itulah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan sederhana ini. Demikian Sobat Trump, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Trump.